Memang dia juga tidak menduga bahwa Trupas itu bisa lolos tadi ya, sehingga Jordi Amat. Oh, kartu merah, kartu merah. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wajib 3 poin atas Filipina. Begini faktanya. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wajib 3 poin atas Filipina. Timnas Indonesia berada di ambang eliminasi setelah kalah dari Irak dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sangat menyedihkan teman-teman. Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore WIB, Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Irak melalui gol yang dicetak oleh Aiman Hussein dan Ali Jassim. Kekalahan ini membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga semakin terancam. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Vietnam memperkecil selisih poin dari Timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung setelah kekalahan Timnas Indonesia dari Irak. Kini, Vietnam hanya terpaut 1 poin dari Timnas Indonesia, dengan selisih gol yang sama, yaitu -2. Pada pertandingan berikutnya melawan Filipina, Timnas Indonesia wajib meraih 3 poin penuh. Pelatih Shin Tae-yong memiliki waktu 5 hari untuk mempersiapkan tim agar tampil maksimal. Kemenangan atas Filipina akan memastikan Timnas Indonesia lolos tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan antara Irak melawan Vietnam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian bisakah Timnas Indonesia mengalahkan Filipina? Mengingat permainan Timnas Indonesia sangat buruk. Lini pertahanan berantakan, lini depannya tidak ada power. Ingat teman-teman, Filipina yang sekarang bukan Filipina yang dulu. Vietnam saja susah payah mengalahkan Filipina tadi malam. Di pertandingan terakhir melawan Filipina kita juga ditahan imbang 1-1. Erick Thohir juga pernah berkata, Federasi Sepak Bola Filipina ingin mencontoh PSSI dengan menaturalisasi pemain grade A. Terbukti Filipina diperkuat 22 pemain abroad grade A. Tapi entahlah, patut kita nantikan strategi apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong. Mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya strategi. Bravo Timnas, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Skenario terburuk terjadi jika Timnas Indonesia gagal menang melawan Filipina. Jika hanya meraih hasil imbang atau kalah, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menunggu hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Jika Timnas Indonesia imbang melawan Filipina, maka Irak harus menang atau imbang melawan Vietnam untuk memastikan Vietnam tidak bisa mengejar poin Timnas Indonesia. Namun, jika Indonesia kalah dari Filipina, Vietnam tidak boleh meraih poin di markas Irak, karena hasil seri sudah cukup bagi Vietnam untuk menggeser Timnas Indonesia berdasarkan selisih gol. Sebagaimana diketahui, jika poin kedua tim sama, penentuan tiket lolos ditentukan oleh selisih gol. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia lolos tanpa menunggu hasil antara Irak versus Vietnam. Jika imbang melawan Filipina, Timnas Indonesia harus menunggu hasil Irak versus Vietnam. Timnas Indonesia lolos jika Vietnam gagal menang di kandang Irak. Jika kalah dari Filipina, Timnas Indonesia harus menunggu hasil Irak versus Vietnam. Timnas Indonesia lolos jika Vietnam kalah dari Irak. Lebih lanjut, kekalahan Timnas Indonesia dari Irak memang menempatkan mereka dalam posisi yang sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih ada harapan untuk lolos, situasinya sangat bergantung pada hasil pertandingan lain, khususnya antara Irak dan Vietnam.
Ini menunjukkan betapa pentingnya setiap pertandingan dalam fase kualifikasi, di mana satu kekalahan bisa mengubah dinamika seluruh grup. Persiapan yang matang untuk pertandingan melawan Filipina adalah kunci. Pelatih Shin Tae-yong harus memastikan bahwa tim dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, untuk mengamankan 3 poin. Mengingat performa Vietnam yang semakin kuat, timnas Indonesia tidak bisa mengandalkan hasil pertandingan lain dan harus fokus pada upaya memenangkan pertandingan mereka sendiri. Secara keseluruhan, meski situasinya sulit, semangat juang dan persiapan yang optimal masih bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Untuk seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan semangat juang. Kekalahan dari Irak memang berat, tetapi bukan akhir dari segalanya. Ayo, timnas Indonesia! Raih kemenangan dan buat bangga! Kita Garuda! Pelatih Irak khawatir setelah kalahkan timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, merasa khawatir meskipun timnya berhasil lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Dua gol kemenangan Irak dicetak oleh Aiman Hussein pada menit ke-54 melalui tendangan penalti dan Ali Jasim pada menit ke-88. Setelah pertandingan, pelatih Jesus Casas mengakui bahwa babak ketiga akan lebih menantang. Ia mengkhawatirkan tim-tim yang mungkin akan menjadi lawan mereka di babak ketiga. Tim-tim yang membuatnya khawatir antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Ketiga tim tersebut dianggap akan memberikan tantangan besar bagi tim Singa Mesopotamia. Tentu saja babak selanjutnya akan sangat sulit karena kita harus menghadapi tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, ujar Jesus Casas. Meskipun begitu, ia tetap optimis dengan peluang Irak untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, kami harus memberikan yang terbaik agar bisa lolos kualifikasi. Saya pikir kami punya peluang untuk itu, kata pelatih asal Spanyol tersebut. Sejauh ini, Irak telah memenangkan 5 pertandingan di grup F. Irak saat ini memiliki 15 poin dan masih memiliki 1 pertandingan tersisa melawan Vietnam pada 11 Juni 2024. Sebelumnya, Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 5-1 dalam pertandingan perdana grup F. Kemudian mereka mengalahkan Vietnam 1-0 di pertandingan kedua. Pada pertandingan ketiga, mereka menang atas Filipina dengan skor 1-0. Dan pada pertandingan keempat, Irak mengalahkan Filipina dengan skor 5-0. Lebih lanjut, ketegangan dan kewaspadaan yang dirasakan pelatih Jesus Casas meskipun Irak telah menunjukkan performa yang kuat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketidakpastian dan tantangan yang akan dihadapi di babak ketiga menambah dimensi menarik pada perjalanan timnas Irak. Pendekatan realistis Casas, dengan mengakui kekuatan tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, menunjukkan kesadaran akan level persaingan yang lebih tinggi di depan. Namun, optimismenya tentang peluang Irak untuk lolos mencerminkan keyakinan pada kemampuan timnya dan kerja keras yang telah mereka tunjukkan sejauh ini. Dalam konteks ini, pernyataan Casas memberikan pandangan yang seimbang antara kewaspadaan dan harapan, yang penting untuk memotivasi tim menghadapi tantangan yang lebih besar. Performa dominan Irak di grup F dengan kemenangan bersih dalam 5 pertandingan juga menambah kredibilitas terhadap optimisme mereka untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Kepada seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia, jangan pernah menyerah meskipun hasil tidak selalu sesuai harapan. Setiap langkah, setiap perjuangan di lapangan adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membawa kita menuju kejayaan. Kalian adalah kebanggaan bangsa. Setiap keringat yang jatuh, setiap detik yang dihabiskan di lapangan adalah bukti dedikasi dan cinta kalian untuk Indonesia. Ingatlah bahwa setiap kekalahan adalah pelajaran, setiap kemenangan adalah dorongan untuk terus maju. Tetaplah bersatu, terus berlatih dengan tekun, dan berikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Percayalah pada diri sendiri dan pada tim. Kita tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi juga untuk kehormatan dan semangat bangsa. Tidak ada yang tidak mungkin.
Dengan kerja keras, tekad, dan semangat yang tak pernah padam, kita akan bangkit dan meraih impian kita. Teruslah berjuang, Garuda di dadaku. Untuk Indonesia, untuk masa depan yang lebih gemilang. Shane Patinama bangga dengan performa timnas Indonesia usai kalah dari Irak. Shane Patinama tetap bangga dengan performa timnas Indonesia dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Menurut Shane Patinama, penampilan timnas Indonesia sangat baik, terutama di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Ya, saya tahu. Itu adalah pertandingan pukul 4 sore, jadi cuacanya sangat panas, tentu saja. Cuacanya benar-benar panas, ujar Shane Patinama saat ditemui seusai pertandingan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sejujurnya, terutama untuk babak pertama, tambah pemain kelahiran Belanda itu. Shane Patinama mengakui bahwa timnas Indonesia mempunyai sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak pada skuad Garuda. Kami bisa saja mencetak banyak gol. Kami bermain bagus, ujar mantan pemain Viking FK itu. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi sayangnya, kami tidak mencetak gol, kata Shane Patinama. Hasil akhir 0-2 dicatatkan oleh Irak atas timnas Indonesia. Gol Irak dicetak oleh Aiman Hussein, menit ke-54, penalti, dan Ali Jasim, menit ke-88. Timnas Indonesia kini mengumpulkan 7 poin dan menduduki urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tersisa satu pertandingan di grup F yang harus dimaksimalkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Shane Patinama mengatakan bahwa timnas Indonesia berjanji akan berbenah menjelang pertandingan melawan Filipina. Filipina saat ini berada di posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 1 poin. Filipina sebelumnya kalah 3-2 dari Vietnam di Stadion Mai Dinh, Vietnam, Kamis, 6 Juni 2024. Sementara Vietnam, dengan 6 poin, menempati peringkat ketiga. Mereka, Irak, mencetak gol dari penalti dan kemudian kartu merah diterima oleh Jordi Amat, ujar pemain berusia 25 tahun itu. Jadi itu sulit bagi kami. Kami harus membangun kembali dan bekerja keras. Dan kemudian terus maju dan kami akan mencetak gol kami dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Lebih lanjut, performa timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak menunjukkan potensi yang menjanjikan, meskipun hasil akhirnya tidak memuaskan. Shane Patinama dan rekan-rekan berhasil menahan imbang Irak tanpa gol hingga babak pertama, yang merupakan pencapaian tersendiri mengingat tekanan dan kondisi cuaca yang panas. Kendati demikian, kurangnya efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki. Pernyataan Patinama mengenai peluang yang terbuang menunjukkan bahwa timnas memiliki kemampuan menciptakan peluang, tetapi butuh peningkatan dalam hal penyelesaian untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut. Ini adalah area yang harus menjadi fokus pelatihan sebelum pertandingan melawan Filipina. Kekalahan dari Irak juga memperlihatkan pentingnya disiplin dan mentalitas dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terutama setelah insiden penalti dan kartu merah yang merugikan tim. Pelatih dan pemain harus belajar dari pengalaman ini untuk lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan. Dengan sisa satu pertandingan melawan Filipina, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen. Filipina, yang berada di posisi juru kunci, seharusnya menjadi lawan yang lebih mudah, namun tidak boleh diremehkan. Kemenangan dalam laga ini sangat penting untuk mengamankan posisi dan meningkatkan moral tim. Secara keseluruhan, meski ada kekecewaan, semangat dan optimisme yang ditunjukkan Patinama dapat menjadi motivasi bagi timnas untuk terus berjuang dan meningkatkan performa mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pertandingan melawan Irak memang belum memberikan hasil yang kita harapkan, tetapi jangan biarkan hasil ini meruntuhkan semangat kita. Kalian telah menunjukkan potensi besar dan kemampuan untuk bersaing di level internasional. Menahan imbang tim kuat seperti Irak selama babak pertama adalah bukti bahwa kita bisa. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh.
Kekalahan ini adalah pelajaran berharga untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan tim. Setiap peluang yang terbuang adalah pengingat bahwa kita bisa dan harus lebih baik lagi. Fokuslah pada hal-hal positif dan teruslah bekerja keras untuk memperbaiki diri. Pertandingan berikutnya melawan Filipina adalah kesempatan kita untuk bangkit. Filipina mungkin berada di posisi bawah klasemen, tetapi setiap pertandingan adalah medan perang baru. Dengan semangat juang yang sama dan kerja keras yang lebih, kita bisa meraih kemenangan. Tetap semangat, Garuda! Kalian tidak sendirian, seluruh Indonesia mendukungmu. Majulah, Garuda di dadaku! Awas, Filipina bawa satu senjata untuk robohkan Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Filipina menyimpan satu senjata untuk menghadapi Timnas Indonesia pada pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Filipina untuk tampil di pesta sepak bola 2 tahun mendatang telah pupus. Mereka dipastikan gagal lolos setelah dikalahkan Vietnam 2-3 pada matchday kelima ronde kedua, Kamis, 6 Juni 2024. Padahal tim yang dikenal dengan julukan Ascals itu sempat memimpin lebih dulu melalui gol Patrick Reichelt saat laga berjalan 62 menit. Namun, Vietnam berhasil membalikkan keadaan berkat 2 gol dari Nguyen Tin Linh. 1 menit menjelang waktu normal babak kedua berakhir, Kevin Ingreso menyamakan kedudukan bagi Filipina. 1 poin yang hampir digenggam Filipina hilang setelah Pham Tuan Hai mencetak gol penentu untuk Vietnam pada masa injury time. Hasil negatif ini membuat Neil Eteridge dan kawan-kawan menjadi juru kunci grup F dengan hanya 1 poin. Matchday terakhir putaran kedua melawan Indonesia, Selasa, 11 Juni 2024, tidak akan menentukan nasib Filipina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menghadapi pertandingan formalitas ini, Ascals menjadikan pengalaman dalam duel melawan Vietnam sebagai bekal untuk meraih kemenangan atas Garuda. Saya pikir hasil terbaik untuk kedua tim seharusnya imbang, kata pelatih Filipina, Tom Saintfiet, usai laga melawan Vietnam. Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tapi tentu saja Vietnam adalah tim bagus. Di sisi lain, saya juga sangat puas dengan kinerja tim dan saya pikir para pemain pantas mendapatkan hasil imbang. Pada akhirnya Vietnam menang dan kami harus belajar dari ini, tutur sang pelatih. Berbeda dari Filipina yang sudah kehilangan harapan, Indonesia masih memiliki peluang untuk maju ke putaran ketiga. Tim asuhan Shin Tae-yong menduduki peringkat kedua klasemen dengan 7 poin, berada di bawah Irak yang memimpin klasemen dengan 15 poin. Namun, Indonesia masih sangat rawan disalip oleh Vietnam yang berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Mau tidak mau, Indonesia harus mengalahkan Filipina pada pertandingan terakhir. Sementara itu, Vietnam akan menutup putaran kedua dengan bertemu Irak. Lebih lanjut, kekalahan dramatis dari Vietnam, terutama gol penentu di masa injury time, tentu menjadi pukulan berat bagi Filipina. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kelemahan dalam menjaga keunggulan dan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Pelatih Tom Saintfiet mengakui kekecewaannya, namun tetap mengapresiasi usaha timnya. Meskipun sudah tidak memiliki peluang lolos, Filipina tetap memiliki motivasi untuk menutup kualifikasi dengan kemenangan. Pengalaman dari pertandingan melawan Vietnam bisa menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi Indonesia. Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan Filipina. Masih ada peluang bagi mereka untuk lolos ke putaran ketiga, meskipun posisi mereka rentan disalip oleh Vietnam. Pertandingan melawan Filipina menjadi sangat krusial dan tidak boleh dianggap enteng. Tekanan ada di pihak Indonesia. Mereka harus memenangkan pertandingan untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Hal ini bisa menjadi motivasi tambahan atau justru menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Kedua tim perlu mempersiapkan strategi yang matang. Filipina akan mencoba memanfaatkan kelemahan Indonesia, sementara Indonesia harus fokus pada pertahanan yang solid dan memaksimalkan peluang mencetak gol. Secara keseluruhan, pertandingan ini akan menjadi ujian mental dan fisik bagi kedua tim. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di bawah tekanan. Bagi Filipina, ini adalah kesempatan untuk bermain tanpa beban dan mengakhiri kualifikasi dengan kepala tegak. Maksimalkan peluang, bagi Indonesia, masih ada peluang untuk maju ke putaran ketiga. Pertandingan melawan Filipina adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Ingatlah bahwa dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi.
Dukungan dan semangat, dukungan dari para penggemar adalah salah satu faktor kunci dalam memotivasi tim. Meskipun situasinya sulit, semangat dan dukungan dari supporter dapat menjadi dorongan tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Menjadi lebih kuat, setiap tantangan yang dihadapi oleh tim adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kegagalan atau kesulitan saat ini dapat menjadi penguat mental dan fisik bagi tim, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ingatlah, yang terpenting bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan dan perjuangan yang dilalui. Semangat dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Doakan lolos, pelatih Irak tak ingin ketemu timnas Indonesia lagi di babak berikutnya. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, berharap agar timnas Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya, namun ia tidak ingin bertemu dengan skuad Garuda lagi di babak berikutnya. Irak berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore. 2 gol bagi Irak dicetak oleh Aiman Hussein melalui tendangan penalti pada menit ke-54 dan Ali Jassim pada menit ke-88. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berada dalam situasi tertekan. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong harus memenangkan pertandingan melawan Filipina agar bisa lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Mereka hanya berselisih 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Setelah pertandingan, pelatih Irak Jesus Casas mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos. Terima kasih, semoga kalian bisa lolos, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa tidak ingin bertemu dengan timnas Indonesia lagi jika lolos ke babak berikutnya. Saya tidak berharap bertemu dengan tim kalian untuk ketiga kalinya, jika lolos ke babak berikutnya, tetapi semoga kalian lolos, kata Jesus Casas. Jangan sampai kita satu grup lagi, tambahnya. Sebelumnya, pada leg pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 5-1. Irak juga bertemu dengan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023, di mana tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut menang dengan skor 3-1. Lebih lanjut, Jesus Casas menunjukkan sikap yang sangat sportif dengan mengucapkan doa dan harapan bagi kesuksesan timnas Indonesia. Namun, dia juga memberikan pesan yang jelas bahwa dia tidak ingin bertemu dengan timnas Indonesia lagi di babak berikutnya, menunjukkan bahwa pertandingan sebelumnya mungkin telah menjadi pengalaman yang menantang bagi timnya. Ini adalah sikap yang fair dan realistis dari seorang pelatih yang berada dalam kompetisi tingkat internasional. Meskipun hasil pertandingan sebelumnya mungkin menantang, jangan pernah menyerah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan semangat yang tak kenal menyerah dan kerja keras, kita bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Teruslah berjuang, karena di balik setiap kesulitan ada potensi keberhasilan yang besar. Ayo, tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa meraih impian kita, satu langkah pada satu waktu. Pelatih Filipina terang-terangan ingin jegal timnas Indonesia, berharap Vietnam yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina, Tom Saint Viet, bertekad menghambat langkah timnas Indonesia pada pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja mengalami kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis, 6 Juni 2024. Tim Teaskal skala 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Sempat unggul lewat gol Patrick Reichel pada menit ke-62, 2 gol Nguyen Tin Linh membalikkan kedudukan menjadi 2-1 untuk Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89, namun Pham Tuan Hai memastikan kemenangan Vietnam dengan golnya pada menit ke-95. Pelatih Filipina Tom Saint Viet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saint Viet dikutip dari media Vietnam, Soha, VN, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Namun, saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman setelah kekalahan hari ini, jelas pelatih berusia 51 tahun tersebut. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji akan memberikan perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia juga tidak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Saintfiet secara terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tuturnya. Kami akan melakukan yang terbaik, Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tegasnya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin, sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Sementara Vietnam akan bertandang ke markas Irak pada Rabu, 12 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, semangat kompetitif terlihat dari tekad Filipina yang tetap ingin memberikan perlawanan maksimal terhadap Indonesia meskipun sudah dipastikan gugur. Ini menunjukkan profesionalisme dan semangat kompetitif yang tinggi dari tim dan pelatihnya. Permintaan Saintfiet untuk dukungan dari supporter Vietnam menunjukkan strategi untuk memanfaatkan dukungan lokal dalam pertandingan tandang. Ini adalah langkah cerdas untuk menambah semangat dan dukungan bagi timnya. Kesiapan Indonesia harus tetap maksimal. Dengan posisi yang cukup baik di klasemen, pertandingan melawan Filipina tetap harus dihadapi dengan serius. Indonesia tidak boleh menganggap remeh Filipina yang bertekad memberikan perlawanan keras. Motivasi ganda Saintfiet untuk membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga juga menarik. Ini menambah dimensi tambahan pada pertandingan, di mana Filipina tidak hanya bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki tujuan untuk membantu tim lain. Secara keseluruhan, pertandingan terakhir grup F ini akan sangat menarik dan penuh dengan dinamika yang patut diperhatikan. Menghadapi pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, mari kita ambil inspirasi dari semangat kompetitif dan tekad yang ditunjukkan oleh tim Filipina dan pelatih mereka. Meskipun mereka sudah dipastikan gugur, mereka tetap berjuang hingga akhir. Menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang usaha dan dedikasi yang diberikan. Untuk tim Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas dan kekuatan sejati. Jangan pernah meremehkan lawan, karena setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan berikan yang terbaik di lapangan. Dukungan dari para penggemar akan selalu ada, menjadi sumber kekuatan tambahan bagi tim. Bagi para pemain, ingatlah bahwa setiap momen di lapangan adalah kesempatan untuk membuat sejarah dan membawa kebanggaan bagi negara. Berjuanglah dengan seluruh kemampuan, bermainlah dengan semangat yang tinggi, dan percaya pada diri sendiri serta tim. Tidak peduli seberapa berat tantangan yang dihadapi, dengan kerja keras, semangat, dan kebersamaan, kita bisa mencapai tujuan kita. Mari berikan yang terbaik dan tunjukkan bahwa kita pantas untuk melangkah lebih jauh. Terus berjuang, Indonesia! Timnas Indonesia versus Filipina. Jordi Amat absen, waktunya tunjukkan magis Jai Idzes. Timnas Indonesia akan tampil tanpa Jordi Amat saat menghadapi Filipina pada 11 Juni mendatang. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat absen karena mendapat kartu merah langsung dalam laga melawan Irak. Namun, pelatih Shin Tae-yong tidak perlu terlalu cemas. Timnas Indonesia masih memiliki pemain bertahan berkualitas, salah satunya Jai Idzes. Idzes baru bergabung dengan timnas pada 5 Juni lalu, sehingga tidak bermain saat melawan Irak. Kehadiran Jai Idzes diharapkan dapat membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai bek, Idzes telah membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi 2 kali,
termasuk membawa Go Ahead Eagles naik ke Eredivisie pada musim 2020 hingga 2021. Untuk lolos ke putaran ketiga, Indonesia membutuhkan kemenangan atas Filipina. Tambahan 3 poin akan memastikan posisi kedua grup F dengan total 10 poin, yang tidak bisa dikejar oleh Vietnam. Tim asuhan Kim Sang-SIK hanya bisa meraih maksimal 9 poin dan masih harus bertemu Irak di laga terakhir. Lebih lanjut, absennya Jordi Amat memang menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, mengingat pengalamannya yang cukup berharga di lini belakang. Namun, kehadiran Jai Itzes bisa menjadi solusi yang efektif. Meskipun baru bergabung, rekam jejak Itzes dalam membantu klub Eropa promosi menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas dan pengalaman yang dapat diandalkan. Dengan Itzes di lini pertahanan, timnas Indonesia memiliki kesempatan baik untuk meraih kemenangan melawan Filipina. Tambahan 3 poin dari laga ini sangat krusial untuk memastikan langkah Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinan bahwa Vietnam tidak bisa mengejar poin Indonesia semakin memperkuat optimisme. Namun, timnas Indonesia juga harus tetap waspada dan bermain dengan disiplin tinggi. Pelatih Shin Tae-yong perlu memastikan bahwa strategi dan persiapan tim matang, mengingat setiap pertandingan di kualifikasi ini sangat menentukan. Dengan dukungan penuh dari para pemain dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh.